Hadis-hadis mengenai bid'ah itu memang ada. Jadi jangan coba-coba kita mengatakan bid'ah tidak ada. Yang ada jangan ditiadakan. Nah, cuman masalahnya adalah apakah seluruh bid'ah itu sesat? Apakah seluruh bid'ah itu sesat? Ini masalahnya. Maka tolong yang hadir ini, kalau waras otak dipakai. Ya. Karena dalam surat Yunus ayat 100, Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya itu. Jadi keras. Nah, bid'ah itu apa? Apakah seluruh bid'ah sesat? Kita bertanya, bid'ah itu apa? Harus tahu bendanya dulu. Banyak orang berkata bid'ah, 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 bid'ah. Begitu kita tanya bid'ah itu apa, nggak ngerti. Nabi mengatakan setiap muhdas itu bid'ah. Setiap yang mengada-ngada itu bid'ah. Nah, jadi setiap bid'ah sesat. Hadisnya sahih. Cuman ingat, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apapun yang didatangkan Nabi ambil. Hadis mengenai bid'ah bukan itu tok. Bukan satu-satunya di dalam agama itu kullu bid'ah dalalah tok. Jadi supaya nanti ketika kembalilah kepada Quran dan hadis, jangan kepada hadis kullu bid'ah dalalah saja, sehingga hadis lain ditolak. Ada lagi hadis. Bagi yang ngerti Arab ini tolong simak baik-baik. Kalau enggak percuma masuk pesantren. Man ahdasa, barang siapa yang telah mengada-ngada. Ini kata Nabi. Mari kita bayang. Siapa yang mengada-ngada? Udah kita bayang. Fi amrina, dalam urusan kami ini. Haza, dalam urusan kami. Kata kami itu Quran dan hadis itu. Siapa yang omong-omong dalam urusan Quran dan hadis, omongan tersebut ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada darinya. Pengadaan tersebut yang gak ada darinya dari Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka dia omong tersebut ditolak. Saya kira ini paham ini. Jadi yang ditolak berdasarkan hadis ini adalah pengadaan yang tidak ada dari Quran dan hadis. Berarti, di sini perlu otak. Bagaimana dengan pengadaan yang pengadaan tersebut ada dari Quran dan hadis? Ini perlu otak. Berarti pengadaan yang ada dari Quran dan hadis bukan raddun, tetapi
diterima. Ini dalil bid'ah hasanah. Jelas Pak? Jadi kalau ada orang Wahabi bilang seluruh bid'ah sesat, setiap yang enggak dicontohkan Nabi sesat, gila itu. Ya, gila itu. Ustadz yang bilang itu dari Mesir, gila juga itu. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ahdas dalam hadis ini dibagi dua. Ya. Ahdas dalam hadis ini dibagi dua. Mengada-ngada dalam hadis ini dibagi dua. Yang tidak ada dari Quran dan hadis ditolak, yang ada dari Quran dan hadis diterima. Berarti ada ahdas yang ditolak, ada ahdas yang diterima, ada ahdas yang dolalah, ada ahdas yang hasanah. Lalu kita mau apakan hadis ini? Kalau ada orang bilang, oh, saya tanya, mau diapakan hadis ini? Kalau memang betul pencinta sunnah, mau diapakan sunnah ini? Mau dibuang kemana? Siapa Anda? Seenaknya membuang hadis. Kalau tidak membuang hadis, kenapa Anda berpaham lain? Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Lalu kita masukkan contoh. Ada orang wirid malam Jumat. Ya. Kita bikin contoh, ada orang wirid malam Jumat. Wahabi bilang boleh apa tidak? Hah? Wahabi bilang boleh apa tidak? Kita capek ngomong. Wahabi bilang tidak boleh. Nah, ada nggak dalil kita disuruh ngikut Wahabi? Nggak ada. Kita disuruh ngikut Quran dan hadis. Dalil ini mari kita pasangkan kepada contoh wirid. Nah, ada orang wirid malam Jumat. Yang dibacanya apa? Yasin. Saya nanya, Yasin itu ada nggak dari agama? Ditolak nggak? Tidak. Tahlil, la ilaha illallah, ada nggak dari agama? Berarti tidak ditolak. Yang ditolak yang nggak ada dari agama. Saya bertanya, orang-orang yang memahami hadis, otaknya kemana ini ketika memahami hadis ini? Nah, kita baca Yasin ada dari agama. Kita baca istighfar ada dari agama. Kita bertanya, semuanya ada dari agama. Begitu kita tanya, Wahabi, kenapa kau haramkan kami membaca Yasin? Keharaman yang Anda sebutkan, apakah dari Quran? Kalau dari Quran, tolong tunjukkan ayatnya. Apakah dari hadis? Kalau dari hadis, kau tunjukkan hadisnya. Kalau tidak ada, berarti engkau telah mengadakan sebuah pengadaan yang tidak ada dari Quran dan hadis. Kata Nabi tadi, fahuwa raddun. Itu yang ditolak. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Wahabi berkilah. Ustadz, kenapa mesti malam Jumat? Begitu. Maka bilang sama dia, kalau begitu kau bikin malam Sabtu. Ya. Pertanyaannya, kalau itu yang dibikinnya, kita balik tanya. Wahabi,
Ada nggak perintah sholat? Dia jawab ada. Ada nggak waktunya dari Allah? Pasti Wahabi jawab ada. Kita tanya, ada nggak perintah membaca Yasin? Ada nggak perintah membaca Quran? Ada nggak waktunya dari Allah? Berarti kalau tidak, kita yang memanage waktunya, terserah kita kapan membacanya. Baru kita tanya lagi, yang kau komplainkan yasinan tersebut, yasinnya kah atau waktunya? Kalau dia bilang kami komplain yasinnya, setan. Kalau dia bilang kami komplain waktunya, kita bertanya, atas dasar apa Anda komplain terhadap waktu tersebut? Sedangkan Allah dan Rasul tidak pernah menetapkan kita untuk membaca pada waktu tertentu, sehingga kalau kita baca di luar waktu tersebut adalah tercela. Jelas tidak? Jelas tidak? Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.